Halo profesional muda, selamat datang di Citra Visi Network Learning Center. Jumpa dengan saya Tio dan video kali ini adalah part ketiga dari 30 menit belajar Microsoft Office 2019. Topik kita di part 3 ini adalah tentang basic operation di Microsoft Office. Di sini kita akan mengenal beberapa operasi dasar di Microsoft Office. Mengapa saya kenalkan ini di Microsoft Office bukan di sesi Microsoft Excel atau Microsoft Word? Karena begitu kita menguasai operasi dasar ini, maka kita tidak akan mengalami kesulitan untuk menguasai lebih lanjut seluruh aplikasi Microsoft Office. Atau bahkan kita bisa menguasai aplikasi perkantoran manapun selain Microsoft Office. Saksikan video ini sampai selesai dan bila menurut Anda video ini bermanfaat, silakan like dan share. Bila Anda ingin bertanya atau berbagi ilmu, silakan komen di bawah video ini. Dan jangan lupa subscribe untuk bisa mengikuti video-video menarik lainnya. Yuk kita belajar bersama. Operasi dasar pertama dari Microsoft Office yang saya kenalkan hari ini adalah starting the application atau bagaimana memulai aplikasi. Akan saya tunjukkan contohnya bahwa kita mesti tahu dulu bahwa Microsoft Office yang kita pelajari saat ini itu berjalan di bawah environment operating system Windows. Jadi bila Anda ingin memulai aplikasi Microsoft Office, Anda akan cari ikonnya di dalam desktop. Jadi cari Microsoft Office icon seperti Excel, Word, Blizzard, PowerPoint atau apapun di desktop. Kalau di sini tidak menemukan, bisa jadi karena mungkin customisasi ya, mungkin beberapa sudah dipindah atau dihapus. Seperti contohnya saya lebih suka kalau tidak menampilkan desktop icon sama sekali, jadi bersih. Kalau Anda tidak menemukan di dalam desktop, Anda cari di dalam taskbar. Di taskbar ini beberapa mungkin sudah dipin, jadi ditempatkan di dalam taskbar sehingga di sini Anda bisa lihat ada Microsoft Excel, ada Microsoft PowerPoint. Ini adalah icon-icon yang sering kali kita gunakan, kita tempatkan secara permanen di dalam taskbar supaya lebih gampang untuk mengaksesnya. Bila tidak bisa menemukan di taskbar, Anda tinggal klik ke Start menu di Windows sebelah kiri bawah ini, tombol Start ya. Nah, Anda bisa cari di dalam Start menu. Kemudian ini settingan di komputer saya buat maximize sehingga full screen itu isinya icon semua. Nah, saya kelompokkan di sini kebetulan saya kelompokkan semua aplikasi Microsoft Office ada di sini. Kita tinggal klik salah satu ikonnya, Excel, ada Word, ada PowerPoint, Publisher, OneNote, Microsoft Access, Skype ada di sini semua. Tinggal klik satu file. Nah, apabila Anda tidak menemukan juga di Start menu, Anda bisa langsung cari di sebelah tombol Start menu ini ada gambar kaca pembesar ya. Ada gambar kaca pembesar. Anda klik aja di sini. Kemudian Anda ketik aplikasi yang mau Anda cari, misalnya Excel. Nah, sini akan muncul Excel. Atau misalnya Word. Nah, saya baru ketik W, dia udah muncul Word-nya. Oke, atau P, PowerPoint muncul. Tapi kalau kita ketik tambah U, maka muncul Publisher. Ya, ini adalah pencarian yang per kita ngetik selalu dia mencari. Oke. Itu salah satu cara yang dapat kita gunakan, banyak cara. Nah, apabila kita klik salah satu aplikasi Microsoft Office, misalnya kita klik Excel nih ya, maka kita akan dibukakan di start screen dari Microsoft Excel. Nah, ini adalah start screen dari Microsoft Excel dan kita belum masuk ke lembar kerjanya. Nah, ini sebenarnya hampir sama juga kita kalau mau membuka file Microsoft Excel itu dari Explorer. Cuma ada sedikit beda, kalau kita buka filenya dari Explorer, maka kita akan langsung masuk ke jendela worksheet-nya atau lembar kerjanya. Oke, itu adalah operasi dasar dari Microsoft Office yang pertama, yaitu memulai aplikasi. Operasi dasar dari Microsoft Office yang kedua adalah creating and saving files atau membuat dan menyimpan file. Oke, kita akan tunjukkan di contohnya misalnya di Microsoft Excel ya. Kita lihat di Microsoft Excel. Nah, ketika kita membuka file, kita akan dihadapkan pada jendela start screen dari Excel. Di sini kita bisa memilih klik New. Maka kita klik New, kita akan dihadapkan pada satu blank workbook atau
pilihan template yang ada. Oke, atau sama aja juga kita bisa langsung memilih template yang ada di sini yang disediakan, manapun terserah mau klik new atau langsung ke blank workbook. Nah, ini adalah file yang dibuka oleh Excel dengan default nama bawaan dari Excel yaitu book 1. Sama juga dengan aplikasi yang lain. Kita ambil contoh lagi MS Word ya. Kita buka, kita mau pilih new atau blank dokumen, langsung dibuka dokumen 1. Ini adalah file yang disiapkan oleh Microsoft Office. Berbeda dengan aplikasi Microsoft Outlook, karena ketika kita buka Microsoft Outlook maka kita tidak akan membuka file, tapi kita langsung masuk ke jendela utama dari Microsoft Outlook yang berisi email-email kita. Oke, karena filenya sudah disiapkan oleh installernya atau adminnya atau kita sendiri. Ketika kita buka Outlook, maka file email apa yang akan dibuka, yang biasanya berkaitan dengan PST. Nah, saatnya kita menyimpan file tersebut. Ketika kita ingin menyimpan file tersebut, kita tinggal pilih, kita mau klik tombol save di Quick Access Toolbar. Kalau kita klik tombol save, maka kita dihadapkan pada jendela dialog yang meminta kita mengetikkan nama file, kemudian memilih lokasinya. Lokasinya ada di mana? Kalau kita klik more location, kita akan dibawa ke backstage, jendela backstage ya. Nah, atau cara kedua, kita pilih file, masuk ke backstage. Nah, di sini kita klik save. Kita akan dihadapkan pada pilihan juga, mau disimpan ke OneDrive, tempat penyimpanan di cloud. Kalau kita klik di PC, this PC, maka kita akan dikasih pilihan juga, atau browse, kita akan dibawa ke Explorer untuk memilih mau disimpan di mana. Oke. Kalau recent ini adalah lokasi penyimpanan yang sering kali dibuka, terakhir kali dibuka. Oke, kita coba simpan, browse. Saya cari ke D, Start PC Network, Learning Center, Sample File. Nah, ini saya kasih nama contoh file Excel ya. Kita langsung klik, ini formatnya XLSX. Ini adalah format Microsoft Office Excel yang terbaru sejak 2007 ya. Oke, kita save, maka nama file sudah tersimpan. Oke, ketika kita tutup, kita akan bisa melihat di lokasi yang tadi, nama filenya ada di sini ya. Itu adalah cara kita membuat dan menyimpan file Microsoft Office. Nah, ada satu aplikasi Microsoft Office yang disebut dengan OneNote. Kita coba buka Microsoft OneNote di sini. Nah, karena Microsoft OneNote ini memang spesifikasinya, tujuan utamanya adalah untuk membuat catatan. Ketika kita membuat catatan baru, saya delete dulu ya. Kita membuat catatan baru, page. Nah, muncul untitled page dan kita buat catatan hari ini misalnya ya. Nah, begitu kita ketik ini catatan hari ini, otomatis OneNote akan menyimpan perubahan apapun. Jadi kita tidak perlu melakukan penyimpanan karena dia langsung menyimpannya. Itulah keistimewaan dari OneNote, karena memang tujuannya kita untuk menyimpan dengan cepat, apapun yang kita ketik langsung disimpan. Oleh karena itu tidak ada menu untuk menyimpan ataupun akses tombol icon untuk menyimpan di sini. Oke, itu perbedaan OneNote dengan aplikasi lainnya. Jadi sama dengan Outlook juga punya keistimewaan tersendiri. Sama juga dengan Microsoft Access ya, untuk pengelolaan database. Nah, ketika kita membuat file baru, database, create. Nah, di sini karena pengelolaan database-nya, yang kita simpan di sini adalah simpan tabel-tabel yang ada di database tersebut. Begitu kita sudah simpan ya, data-data akan tersimpan di dalam tabel itu. Tidak perlu ada tombol untuk menyimpan. Kita contohnya, kita bikin tabel 1, misalnya tabel siswa misalnya. Oke, ini tabel siswa. Udah kita save. Nah, ketika suatu saat nanti kita membuka lagi database 3. Nah, ini udah ada tabel siswa.
Oke. Dan kita tidak perlu menyimpan di sini kalau kita mau misalnya ada click to add misalnya, coba nih. Oke, file 1 coba. Kita tidak perlu melakukan penyimpanan sebenarnya. Sorry. Coba sih ya. Oke. Terus 3. Nah, dia otomatis tersimpan di database. Jadi tombol penyimpanan ini hanya apabila kita membuat tabel-tabel baru. Itulah bedanya. Nanti itu kita pelajari lagi di sesi Microsoft Access ya. Ini adalah untuk secara umum proses untuk membuka dan membuat file baru dan menyimpannya. Oke, itu adalah operasi dasar yang kedua dari Microsoft Office. Operasi dasar yang ketiga adalah opening and closing files, atau membuka dan menutup file yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kita akan tunjukkan melalui Explorer ya, Windows Explorer. Kita ingat tadi kita simpan file kita ada di New Volume D Visi Network Learning Center Sample Files. Ini adalah contoh file yang kita pernah simpan sebelumnya. Dan kita bisa double klik file tersebut, atau klik 2 kali mouse kiri dengan cepat, atau klik kanan pilih open ya, ini shortcut menunya. Kita double klik, maka kita akan langsung dibukakan ke jendela utama dari lembar kerja file kita. Jadi tidak melalui start screen terlebih dahulu. Oke, karena kita langsung double klik dari nama filenya. Cara kedua adalah kita bisa, kalau kita tidak tahu lokasinya, kita bisa buka dulu file Excel-nya dari icon yang ada. Nah, di sini biasanya akan muncul file-file yang terakhir kali kita buka atau kita simpan. Ya, munculnya di sini nih. Kita langsung pilih contoh file Excel yang kita pernah buka. Nah, otomatis dibukakan. Oke, kita tutup. Nah, ada cara lagi yang lain adalah kalau file tersebut mungkin filenya sudah terlalu lama kita simpan, jadi tidak akan muncul di recent file ini. Kita bisa pilih open. Kita pilih open karena dia tidak ada di recent files. Kita bisa cari di recent foldernya. Nah, folder-folder yang terakhir kita pernah akses. Tapi kalau kita tidak menemukan juga di sini, kita bisa langsung klik browse. Nah, kita tahu lokasinya ada di mana. Kita klik D, masuk ke Visi Network Learning Center Sample Files. Nah, ini filenya kita buka. Oke, itu adalah cara membuka file yang sudah pernah kita simpan sebelumnya. Nah, untuk file-file untuk aplikasi Microsoft Office yang memerlukan penyimpanan pada saat kita melakukan editing, kita coba lihat di sini. Kalau kita tidak melakukan perubahan apapun dan kita klik close atau tombol X di sini atau file close, maka otomatis dia akan tertutup langsung. Tapi bila kita ada sedikit saja perubahan, misalnya ini kita rubah, maka kalau kita close langsung atau file close, oke, atau kita klik X di sebelah kanan ini, nah Microsoft Excel akan memberikan pertanyaan konfirmasi apakah Anda ingin menyimpan ke dalam contoh file Excel SLSX, save, don't save, atau cancel. Jadi dia menanyakan kita mau cancel. Kalau cancel kita balik lagi ke jendela utama. Kalau kita don't save berarti perubahan yang tadi kita tidak simpan. Dia otomatis langsung balik ke file sebelumnya, ke versi edisi sebelumnya. Kalau kita klik tombol save, dia akan kesimpan, tertutup. Oke. Nah, ini berubah. Kita contoh lagi, kita mau bikin perubahan kedua dan kita tidak save. Nah, perubahan yang terakhir tidak tersimpan. Itu ketika kita mau membuka dan menutup aplikasi Microsoft Office. Berbeda dengan Microsoft Office OneNote. Kalau kita Microsoft Office OneNote, nah kita melakukan pengetikan pencatatan, misalnya jadwal meeting hari ini, atau di sini minuta meeting ya, minuta hari ini. Nah, kita tidak melakukan penyimpanan sama sekali, kita langsung tutup. Maka ketika kita buka lagi OneNote-nya, dia otomatis tersimpan. Oke, jadi tidak perlu dilakukan proses penyimpanan karena pada saat kita mengetik, dia langsung menyimpan. Demikian juga dengan Microsoft Outlook.
tempat untuk mengelola email kita, di sini sama sekali tidak ada proses menyimpan karena protokolnya beda. Di sini ada lalu lintas email yang otomatis tersimpan dalam file yang sudah disetting. Oke, itu adalah operasi dasar ketiga dari Microsoft Office, yaitu membuka dan menutup file. Operasi dasar Microsoft yang keempat adalah editing atau penyuntingan file. Jadi kita coba buka yang file yang sebelumnya kita simpan. Kita ambil contoh Microsoft Excel ya. Nah, ketika kita melakukan editing, kita buka filenya. Kita lihat di sini, proses editing itu adalah proses kita melakukan perubahan terhadap konten dari file kita. Apakah mau ditambahin atau mau dikurangin atau mau disisipkan file lain. Biasanya kita seringkali melakukan perubahan itu dengan manual, diketik ya. Jadi misalnya ada tambahan kata di sini, perubahan 2 gitu ya. Nah, biasanya yang sering kita lakukan, baik itu di Excel ataupun Word ataupun Publisher ataupun Microsoft OneNote, seringkali kita melakukan editing itu kita memerlukan satu proses, yaitu copy dan paste ya. Copy dan paste ini misalnya kata berubahnya kita mau copy, itu ada beberapa cara. Pertama bisa kita klik kanan atau klik kanan lalu copy, terus kita masuk ke tempat lain, kita klik kanan lalu paste. Oke. Atau cara yang lebih cepatnya lagi, kita bisa klik Ctrl C untuk copy, masuk ke tempat lain, Ctrl V untuk paste. Nah, itu adalah kalau kita mau menduplikasi konten. Tapi kalau kita mau memindahkan konten, itu kita melakukan cutting. Kalau cutting itu konten ini kita klik kanan lalu cut, dan kita pindahkan ke tempat lain, paste, otomatis berpindah. Nah, itu berlaku juga di Microsoft Word, OneNote, Publisher, seperti itu ya. Ataupun di bagian composing dari email, kita bisa melakukan copy paste dengan mudah. Dan kita bisa juga melakukan formatting. Formatting itu adalah melakukan suatu pengaturan format terhadap teks yang kita edit ya. Kita bisa melakukan formatting itu dengan cara melakukan perubahan pada fontnya atau hurufnya. Mau kita bikin bold, tebal, atau miring, atau ada underscore, atau kita beri warna merah, atau kita beri background kuning, seperti itu. Atau kita atur alignment. Alignment ini perataan kalimat ya. Kita bikin alignment ke kiri, sehingga kalau teksnya agak panjang, maka ratanya rata kiri, atau kita alignment ke center, atau alignment ke kanan ya. Nah, seperti itu. Ini umum ada di Word, PowerPoint, Excel, Publisher, apapun ya. Itu biasanya sering kita lakukan adalah melakukan editing pada font dan alignment. Terus bagaimana untuk versioning? Versioning ini saya berikan contoh ketika kita melakukan suatu editing file. Saya berikan contoh cara yang paling gampang untuk versioning. Jadi kita menjaga supaya versi aslinya tetap ada. Cara yang mudah, ini saya berikan contoh yang mudah karena ada contoh yang sebenarnya lebih advance, kita bahas di sesi lain, adalah kita memberikan penamaan file tersebut dengan nama versi, misalnya versi 10 ini original ya. Nah, kalau kita mau merubah tanpa menghilangkan file aslinya, kita bisa saja copy file tersebut ya, copy, paste, lalu kita beri nama versinya sebelum kita edit. Nah, setelah kita copy, kita punya duplikatnya, baru kita edit yang duplikatnya. Nah, di sini kita bisa melakukan perubahan apapun tanpa menghilangkan aslinya. Oke, ada cara lain juga sebenarnya. Jadi dari file originalnya ini kita buka, lalu kita rubah-rubah ya.
Lalu sebelum kita simpan itu kita simpannya ke save as. Save as dengan nama lain versi 1.2 revisions ya. Revision. Oke. Dengan nama 2 revision. Tapi saya sebenarnya tidak terlalu prefer dengan cara ini, karena biasanya kalau ketika kita bekerja dengan cepat itu kita seringkali lupa untuk save as. Karena terlalu cepat kita seringkali cenderung langsung Ctrl S langsung simpan. Nah, begitu kesimpan ya udah, kita udah kehilangan file aslinya. Nah, cara yang lebih advance lagi adalah melalui track change. Nah, track change-nya ada fitur dari Microsoft Office yang untuk melacak perubahan yang pernah kita lakukan, tapi itu nanti di versi Excel atau versi Word masing-masing. Oke. Nah, itu adalah operasi dasar dari penyuntingan Microsoft Office. Jadi itu bisa dilakukan di file manapun, Office, Word, Excel, dan Publisher ataupun yang lainnya, OneNote juga ya. Itu adalah operasi dasar yang keempat, yaitu editing atau penyuntingan. Operasi dasar Microsoft Office yang berikutnya adalah printing atau pencetakan. Oke. Kita akan berikan contoh pencetakan itu di Microsoft Excel. Jadi apabila kita membuat laporan dalam Microsoft Excel, kalau kita membuat laporan dalam Microsoft Excel, mau kita cetak ke dalam kertas atau cetak ke file lain, itu kita bisa melakukannya melalui tombol Quick Access toolbar. Di Get ini ada tombol print ya, Quick Print. Gitu kita pilih, di sini tertulis Quick Printnya Microsoft Print to PDF. Jadi dia akan tersimpan ke format PDF karena kebetulan setting defaultnya printernya PDF. Nah, apabila Anda tidak menemukan di sini, Anda bisa tambahkan, karena biasanya defaultnya awalnya itu belum ada email, belum ada. Nah, mungkin default awalnya seperti ini ya, belum ada print. Anda bisa tambahkan di sini untuk quick print supaya bisa diakses dengan cepat. Atau bila tidak ada juga di sini ya, Anda bisa mencetaknya melalui backstage, yaitu file. Di sini ada pilihan print. Nah, ini klik print. Tapi dengan kondisi Anda bisa periksa dulu semua settingannya di sini, mau dicetak kemana. Jadi kebetulan ini saya default ke PDF cetaknya, jadi nanti hasilnya akan menjadi bentuk dokumen PDF ya, portable document files. Atau cetak ke printer ya, cetak ke printer, atau mau dicetak ke OneNote ya. Oke. Nah, di bawah juga ada settingan yang mau cetak itu apa, dan ini biasanya tergantung pada jenis dokumennya. Kalau ini adalah kebetulan dokumennya adalah spreadsheet ya, Excel, maka pilihannya seperti ini. Kemudian collision itu adalah mau dicetak itu secara berurutan. Misalnya Anda punya 5 halaman, maka dia akan cetak 1, halaman 2, halaman 3 seperti itu ya. Atau tanpa collision, tidak berurutan. Jadi kalau misalnya Anda mencetaknya kopinya itu, ini kan 1 ya, ini misalnya 2 kopi. Kalau collected berarti akan dicetak 1, 2, 3, terus kopi kedua 1, 2, 3. Tapi kalau uncollected, maka dia akan mencetak 1, 1, 2, 2, 3, 3 seperti itu ya. Itu fungsi itu settingan collected and uncollected. Nah, untuk portrait orientation ini adalah orientasi dari kertas hasil cetaknya nanti. Portrait itu artinya dia posisi berdiri. Kalau landscape itu posisi melintang ya, melebar. Nah, untuk ukuran kertas itu kita bisa pilih di bawah ini, bawah orientation. Kita mau pilih letter itu 8,5 inci, 11 inci, ada banyak pilihan ya. Ada letter, ada A4, ada B5. B5 ini seukuran kertas loose leaf yang sering dipakai mahasiswa kuliah. Ini ada legal ya. Legal ini seukuran dengan kertas folio tapi lebih panjang lagi, karena kalau folio itu 8,5 kali 13 inci, kalau legal itu 8,5 kali 14 inci, memang agak lebih panjang ya. Nah, kemudian ada lagi untuk marginnya.
marginnya kita mau setting normal, wide. Wide itu artinya marginnya agak lebar, jadi posisi di sini nanti agak lebar di kiri kanan atas bawahnya, atau narrow, lebih sempit ya, atau kita bikin custom margin di sini. Oke, kemudian untuk scalingnya adalah dokumen nanti akan dicetak dengan skala berapa. Kalau tanpa scaling berarti 100%. Kalau di fit to one page itu adalah dipaksa untuk jadi satu halaman. Itu adalah operasi dasar dari Microsoft Office untuk pencetakan. Jadi ada proses mencetaknya sendiri, ada proses untuk mengatur layoutnya. Jadi kalau Anda bisa menguasai itu, Anda cukup kuasai satu, nanti Anda bisa lakukan pencetakan itu untuk jenis apapun. Oke, itu adalah operasi dasar yang kelima untuk Microsoft Office, yaitu pencetakan. Operasi dasar yang keenam adalah sharing. Sharing adalah berbagi dokumen ya. Kita coba di Excel. Apa yang dimaksud dengan sharing di sini adalah ketika kita selesai melakukan penyusunan laporan dalam file Excel misalnya, kita bisa melakukan sharing ini adalah membagikan file kita itu melalui email. Jadi ketika kita share melalui email, artinya dia akan otomatis jadi dikirim sebagai attachment dari email ya, atau langsung dikirim sebagai PDF. Jadi ini ada proses di internalnya Excel tadi. Sebelum masuk attachment email tadi, dia akan di-convert dulu ke PDF, baru jadi attachment. Atau ada format lain, yaitu send sebagai XPS dokumen. Ini ekstensinya XPS ya. Atau dikirim sebagai internet fax. Jadi bisa jadi kita kirimnya sebagai internet fax, nanti penerima itu bisa menerima dari fax receiver atau dari mesin fax. Seperti itu. Saya dulu pernah mencoba mengirim fax dari dokumen Excel. Jadi dokumen Excelnya itu saya tidak cetak dulu. Jadi saya tidak cetak. Ada perbedaan yang signifikan dari kualitas hasil faxnya di penerimanya, yaitu dari fax thermal papernya ya. Kalau saya cetak dulu kemudian saya fax, itu hasilnya nanti di penerima agak sedikit kabur ya. Tapi kalau saya kirimnya, ngefaxnya langsung dari file Excelnya, langsung saya fax lewat send as internet fax, hasil penerimanya di sana nanti di thermal papernya itu sangat tajam, jadi kualitasnya jauh lebih bagus. Makanya ada fitur ini ya, send as internet fax. Nah, selain share sebagai email, itu kita bisa juga share-nya itu with people. Artinya di share with people-nya itu melalui apa? Melalui cloud. Jadi kita kan punya OneDrive Cloud ya. Setelah kita share ke OneDrive Cloud, otomatis file tadi akan disimpan di cloud, dan disitu nanti kita bisa melakukan sharing berikan akses itu ke orang lain melalui cloud tersebut. Oke, jadi ini bisa kita lakukan untuk beberapa dokumen lain seperti di MS Word. Nah, kita coba lihat di MS Word ya, ketika kita melakukan share. Nah, di MS Word ini pilihannya lebih banyak lagi. Selain dua ini, ada lagi present online. Present online ini jadi file dipresentasikan secara online. Ini memerlukan ada fitur yang layanan presentasi dari Office ya, dan itu kita harus punya layanan presentasinya, dan kebetulan ini kita nggak punya ya. Oke, kita nggak usah demokan desain online. Oke, nah selain itu ada post to blog. Nah, kalau kita punya beberapa blog yang disupport sama Office, yaitu ada SharePoint blog. Nah, ini kita punya service Microsoft Office berupa SharePoint atau WordPress atau Legend Community atau Typepad, seperti itu. Itu adalah pilihan dari Microsoft Word untuk sharing. Nah, ada lagi yang selain Microsoft Word, selain Microsoft Word itu ada contohnya PowerPoint ya. Kalau PowerPoint ini ada pilihan share-nya, kita lihat. Nah, ini juga ada present online sama seperti dengan Microsoft Word tadi.
Oke, itu adalah operasi dasar ke-6 dari Microsoft Office, yaitu sharing. Operasi dasar yang terakhir adalah exporting, yaitu mengekspor file Microsoft Office ke dalam format lain ya. Saya berikan contoh misalnya ini di Excel. Nah, ketika kita pilih file kemudian kita ekspor, kita ada dua pilihan di sini untuk file Excel ya. Kita bisa create PDF, jadi file tersebut otomatis akan dikonversi menjadi PDF atau XPS dokumen. Nah, ini bentuknya jadi PDF ya. Atau kita ekspor change file types. Change file types ini kita bisa memilih versi dari filenya. Jadi kalau kebetulan ini di Excel, maka dia ada versi workbook XLSX atau versi open document spreadsheets ya. Ada lagi versi XLSM, yaitu file yang bisa dijalankan secara otomatis. Ada versi Excel yang lama atau versi lain seperti text file, CSV file. Ini biasanya kita perlukan untuk interaksi file kita dengan sistem lain ya, untuk upload, import export seperti itu. Ada formatted text seperti itu ya. Nah, sebenarnya create PDF ini itu tidak lain sama dengan save as. Hanya saja dia bikin shortcut di sini supaya lebih cepat ketika orang mau convert ke PDF, karena itu lebih sering digunakan seperti itu ya, karena PDF tidak bisa diedit lagi kalau di-convert dari Word. Nah, kalau kita save as ini kita lebih punya banyak pilihan lagi. Di sini kita bisa save as type-nya banyak sekali, ada CSV, ada Excel, ada web page, HTML ya, ada Excel templates, banyak sekali pilihan. Ini adalah export dari file Excel ya. Kita coba lagi untuk MS Word, apakah ada fungsi seperti itu juga. Oke, kita buka blank dokumen. Nah, ini coba, ini adalah software development plan template, kita coba buka. Oh, nggak ada H. Nah, ini ada template-nya ya. Ini ketika kita export, hasilnya sama ya. Kita bisa change file types. Nah, ini beda. Kalau yang tadi Excel kan ada XLSX, kalau dokumen ini ada Word, ada docx, ada versi doc yang versi lama, ada templates, ada RTF, rich text format, ada HTML ya, single web page seperti itu. Bagaimana dengan PowerPoint? Nah, kalau PowerPoint kita lihat export kita bisa lebih bervariasi. Kalau PowerPoint kita bisa create dalam bentuk PDF atau dibuat sebagai video atau sebagai gambar yang bergerak, atau diekspor ke paket presentasi seperti CD, sehingga waktu dimasukkan CD-nya langsung otomatis presentasinya berjalan. Atau diekspor ke handouts ya. Handouts-nya adalah materi presentasi yang dibagikan ke audiens. Atau change file type. Nah, change file type kita bisa pilih macam-macam. Itu adalah export untuk PowerPoint. Jadi banyak macam cara untuk export. Jadi intinya export itu adalah bagaimana merubah file XLSX kita itu ke dalam format file yang lain. Intinya itu. Jadi kalau Anda ingin mengkonversi, gunakan export. Itu berlaku untuk banyak aplikasi Office yang lain. Oke, itu adalah operasi dasar yang terakhir, exporting. Nah, berikut ini adalah bonus untuk yang sudah menyaksikan dari awal sampai dengan akhir. Saya akan berikan sedikit tips and trick ya untuk basic operation ini. Jadi saya berikan 3 tips untuk mempercepat pekerjaan kita. Yang pertama adalah keyboard shortcut. Jadi kita bisa menggunakan keyboard shortcut itu untuk mempercepat pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita seringkali berulang ya, kita ambil contoh misalnya di MS Word ya. Nah, di MS Word ini kalau kita sudah seringkali menggunakannya, kita akan hafal misalnya Ctrl C itu mengcopy, Ctrl V itu paste, Ctrl X itu mengcut, V itu paste jadi yang X tadi berpindah. Kalau kita tidak hafal akan keyboard shortcut, kita cukup melatihnya berkali-kali, maka otomatis akan hafal sendiri. Atau kita bisa melihat dari tooltips yang diberikan oleh Excel, Office-nya maksudnya ya, Microsoft Office.
contohnya ketika kita klik file, klik home, ini kan tidak muncul nih keyboard shortcutnya apa. Tapi kalau kita ketik alt, nah kita ketik tombol alt, dia akan muncul nih huruf F, H, N, T, M, 456. Nah ini kita bisa akses misalnya alt D, misalnya gini, alt ketik A maka masuk ke data, kemudian ketik R maka masuk ke refresh all, ya seperti itu. Jadi ini mempercepat pekerjaan kita juga. Kalau zaman dulu sebelum Excel ada Lotus itu sudah /WKS seperti itu ya, itu zaman dahulu kala sekali. Itu adalah penggunaan keyboard shortcut ya. Kalau kita mau nge-save kita tombol Ctrl S, mau keluar Ctrl X seperti itu. Itu sangat membantu sekali untuk mempercepat pekerjaan kita. Nah untuk tips berikutnya adalah penggunaan drag and drop. Jadi kita sering mengenal drag and drop itu artinya kita, contohnya nih, kita mau memindah kata berubah ini di tempat lain, kita bisa Ctrl X atau Ctrl V dan Ctrl V. Kalau drag and drop itu artinya kita bisa nih, ada tombolnya seperti ini, jenis mouse-nya jadi berubah ikonnya, kita klik, kita tahan, kita klik tahan, terus kita drag, kemudian kita lepas, artinya drop, jadi pindah. Ini seringkali dipakai untuk misalnya kalau kita membuat suatu, nah ini juga gitu, ada suatu bentuk bidang segi 4 yang kita gambar. Kalau kita mau mindahkan ya kita tinggal klik tahan, di drag, kemudian di drop artinya dilepas. Nah itu bisa lebih cepat daripada Anda mengatur-ngaturnya seperti membuat file baru, atau maksudnya membuat bidang baru. Dengan ada cara yang lebih lama, yaitu ada fungsi untuk melakukan moving ya, cuman di sini saya tidak pernah menggunakannya karena ada cara yang lebih cepat lagi menggunakan drag and drop. Nah ini adalah drag and drop ya. Di versi Word pun juga ada. Kalau misalnya contoh ini kita pilih, kita drag, kemudian kita drop, maka dia otomatis berpindah. Kita kembalikan lagi ke atas ya, kita hold. Jadi kita pilih dulu. Setelah kita pilih baru kita tekan klik kiri di hold artinya tahan ya, jangan dilepas, sambil digerakkan mouse-nya. Setelah di atas baru kita lepas. Nah itu istilahnya drag and drop. Itu lebih mempercepat daripada Anda mengetik ulang kemudian menghapus yang atas. Jaraknya memang lebih cepat lagi kalau kita pakai Ctrl X, Ctrl X, kemudian Ctrl E seperti itu. Oke, ini saya nggak usah simpan. Nah tips ketiga adalah dokumen template ya. Kalau kita sering melakukan pembuatan dokumen itu menggunakan format yang sama, jenis fontnya sama, kemudian ukuran fontnya sama, atau kalau untuk PowerPoint itu bentuk layout presentasinya hampir sama, kita bisa menggunakan template. Karena di setiap Microsoft Office seperti Excel, Word, PowerPoint itu selalu mempunyai template yang tersedia, sudah didesain oleh Microsoft Office, atau template yang ada di pasar sana yang bebas digunakan, atau kita bisa bikin template sendiri. Karena begitu kita punya template, maka kita bisa berulang-ulang menggunakannya tanpa harus melayout lagi dari awal. Itu adalah tips and trick di materi kali ini. Oke, saya rasa cukup untuk video presentasi, video materi Microsoft Office Part 3, yaitu tentang basic operation di kesempatan kali ini. Untuk materi-materi selanjutnya silahkan saksikan video-video menarik lainnya. Jangan lupa like and share bila Anda pikir ini bermanfaat. Kalau Anda ingin bertanya atau berbagi ilmu, silahkan komen di video ini. Dan jangan lupa subscribe untuk bisa saksikan video-video menarik lainnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di next video. Bye bye.